Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian dapat belajar dengan baik dan maksimal pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema G, indahnya keragaman di negeriku, pada muatan pembelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar, diawali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma, warjukni fahma, waj'alni minas sholihin. Kita awali pembelajaran hari ini dengan materi yang pertama yang akan kita bahas adalah macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Pengertian dari gaya adalah gaya merupakan gerakan dorongan atau tarikan. Gaya juga dapat membuat gerakan lebih cepat, lebih lambat, berubah arah, atau berhenti. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Macam-macam gaya diantaranya adalah 1. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Kedua adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet itu sendiri. Berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Lalu selanjutnya ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan. Adapun yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek akan menyebabkan benda bergerak lebih cepat ataupun sebaliknya lebih lambat dan lain-lain. Yang kedua adalah pengaruh gaya magnet terhadap benda. Gaya magnet menyebabkan paku besi dapat tertarik magnet. Yang ketiga adalah pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan benda-benda selalu jatuh ke permukaan bumi. Yang keempat adalah pengaruh gaya otot terhadap benda. Gaya otot dari sapi akan menyebabkan gerobak dapat bergerak. Berikutnya adalah pengaruh gaya listrik terhadap benda. Contoh, penggaris plastik memiliki gaya listrik setelah digosokkan ke rambut, maka akan mengakibatkan kertas dapat ditarik oleh penggaris tersebut. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah ketika kita melakukan gerakan tarian. Ketika menari, tangan kita ataupun kaki kita akan bergerak, tentunya menggunakan otot atau membutuhkan otot. Selain itu juga, ada juga dalam sebuah permainan. Contohnya adalah permainan tarik tambang, yang saling tarik-menarik dengan lawan, tentunya dengan menggunakan tenaga ataupun otot kita. Manfaat lain dari gaya otot. 1 adalah memindahkan benda, yang kedua menggerakkan tubuh, yang ketiganya melatih dan membentuk tubuh, yang keempat melakukan pekerjaan, dan yang kelima mempertahankan postur tubuh. Selanjutnya ada listrik statis dan juga listrik dinamis. Apakah kalian ada yang tahu apakah itu listrik statis dan listrik dinamis? Listrik statis adalah listrik yang diam dan tidak mengalir. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang terus-menerus bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Berikut ini adalah contoh listrik statis, yaitu saat kita menggosok balon ke rambut. Dan listrik dinamis terdapat pada rangkaian listrik. Pembahasan selanjutnya mengenai perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik.
Listrik merupakan salah satu bentuk energi. Ciri-ciri energi adalah tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah ke energi yang lainnya. Perhatikan, berikut ini adalah contoh perubahan bentuk energi dari alat elektronik. 1. Setrika, dari energi listrik menjadi energi panas. Kedua, lampu, dari energi listrik menjadi energi cahaya. Ketiga, radio, dari energi listrik menjadi energi bunyi. 4. Blender, dari energi listrik menjadi energi gerak. Yang kelima, mixer, dari energi listrik menjadi energi gerak. Keenam, solder, dari energi listrik menjadi energi panas. Ketujuh, senter, dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedelapan, televisi, dari energi listrik menjadi energi cahaya atau boleh disebut dengan gambar. Kemudian yang kesembilan adalah mesin cuci, dari energi listrik menjadi energi gerak. Kesepuluhnya, telepon genggam, dari energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya, pengaruh gaya magnet dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau disebut dengan N, yang biasanya diberi warna merah, dan kutub selatan atau S yang biasanya diberi warna biru. Kutub magnet yang senama jika didekatkan akan saling menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak senama jika didekatkan akan saling menarik. Tarikan dan tolakan yang disebabkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Pengaruh atau manfaat pada gaya magnet. Pada kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin. Magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat seperti yang terbuat dari besi. Kemudian manfaat dari gaya gravitasi, yaitu menjaga kestabilan kehidupan di bumi dan juga sebagai sarana olahraga, juga sebagai sarana hiburan. Selanjutnya adalah pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian masih ingat apa itu gaya gesek? Gaya gesek terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Misalnya, saat kita mendorong lemari, permukaan bawah lemari akan bergesekan dengan lantai. Jika permukaan yang bergesekan halus, gaya gesek akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Semakin kasar permukaan yang bergesekan, gaya gesek akan semakin besar. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Manfaat gaya gesek antara lain yaitu: 1. Membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, menahan benda agar tidak tergeser. Kemudian, kerugian dari gaya gesek yaitu: 1. Menghambat pergerakan benda. Yang keduanya, mengikis permukaan benda yang bergesekan. Kita tutup materi pembelajaran sampai di sini dulu ya anak-anak. Semoga kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.